Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada pemirsa TV Raja dan seluruh yang mendengarkan kajian ini, yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah SWT, diberikan hidayah taufik di atas Islam dan sunnah, dan diberikan oleh Allah SWT keberkahan bagi kita semuanya. Ayyuhal ikhwah a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat dan seluruh pemirsa TV Raja yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kesempatan yang baik ini kita berada di akhir tahun dan juga akan masuk di awal tahun. Ada satu hadis Nabi SAW sebagai renungan bagi kita semuanya untuk kita amalkan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis tentang pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti di padang mahsyar. Di antara sekian banyak hadis sebagai bahan renungan kita, baik itu di akhir tahun, di awal tahun, atau untuk setiap waktu sebagai renungan kita, satu hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dari sahabat Abu Barzah, An-Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya. An umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, wa an jismi fima ablah,
tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Imam Tirmidzi rahimahullah telah mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Sekarang kita bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Hatta yus'ala, sehingga ditanya an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Wa an malihi wa an jismi fima ablah, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Sekarang kita bahas yang pertama, yang Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, semuanya. Laki dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin." Akan didekatkan matahari pada hari kiamat kurang lebih 1 mil. Dan panasnya luar biasa pada saat itu. Manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang dan matahari dekat. Dan manusia akan terendam dengan keringatnya. Dan juga ada orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Di saat itu akan ditanyakan beberapa perkara. Banyak perkara yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang pokok, yang pertama akan ditanyakan berkaitan tentang tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Allah akan tanyakan kepada manusia di hari kiamat tentang 2 pertanyaan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana kalian mengikuti para rasul? Yang pertama berkaitan tentang tauhid. Apakah kita ini sudah mentauhidkan Allah? Sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Apakah kita sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Dan Allah itu Maha Esa. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Allah akan tanya, apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT? Apakah kalian betul-betul mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian ikhlas atau tidak? Apakah kalian betul-betul ikhlas atau riya? Apakah kalian ikhlas atau kalian mencari dunia? Allah akan tanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian berbuat syirik? Syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar, dosa besar yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan orang yang berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amalnya. Maka kita wajib berhati-hati. Akan ditanya oleh Allah, apakah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau tidak? Yang kedua, akan ditanyakan tentang bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW. Allah akan tanyakan, apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak? Allah tidak akan tanyakan bagaimana kita menyalahi umat manusia yang sekian banyak, tapi Allah akan tanya, kenapa kamu menyalahi satu orang ini, yaitu Rasulullah SAW. Karena kewajiban kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu diantara pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh Allah pada kiamat, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada 4 pertanyaan lagi, masih banyak pertanyaan yang lain. Kalau yang kita akan bahas sekarang 4 pertanyaan ini. Yang pertama akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Seperti yang disebutkan di hadis Abu Barzah ini tentang umur. Umur dihabiskan untuk apa umur itu? Apakah dihabiskan kita untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, dihabiskan untuk berbuat kebajikan, berbuat ketaatan, melakukan amal-amal kebajikan, atau umur itu dihabiskan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, atau untuk perbuatan yang sia-sia yang gak ada manfaatnya?
atau untuk foya-foya, atau yang lainnya. Allah akan tanya, umur kita dihabiskan untuk apa? Dan ingat, Allah SWT bersumpah dengan waktu agar manusia memperhatikan tentang masalah waktu. Allah berfirman di dalam surah wal asr, innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau Allah bersumpah dengan waktu agar kita memperhatikan tentang masalah waktu. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kita gunakan buat apa waktu itu? 24 jam dalam sehari untuk apa? Dan kita merenung dalam sehari, dalam sepekan, sebulan, setahun, dan kita introspeksi umur kita sekarang sudah berapa? Apa yang sudah kita lakukan dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita taat kepada Allah, dalam berbuat kebajikan-kebajikan, apa yang sudah kita lakukan? Dan betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Coba kita merenung, kita hisab diri kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Umur kita banyak yang terbuang. Dan ingat, banyak juga manusia tertipu dengan dua nikmat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama, yaitu nikmat sehat. Yang kedua, waktu luang. Jadi banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, waktu luang. Makanya ketika kita sehat, kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Dan waktu yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu ini kalau kita lihat, banyak terbuang dengan sia-sia. Coba kita merenung. Kita sholat 5 waktu. Kemudian kita sholat sunat. Coba kita gunakan waktu kita untuk baca Al-Quran. Baca terjemahnya. Baca tafsirnya. Baca hadis-hadis Nabi yang sahih, yang bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Berbakti kepada kedua orang tua. Menyambung silaturahim. Kemudian membantu orang-orang yang susah. Artinya waktu kita harus kita isi dengan hal yang bermanfaat. Sebab banyak manusia yang tidak gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Di saat pagi kita banyak berzikir kepada Allah. Di saat sore hari kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kita gunakan waktu itu untuk banyak berzikir kepada Allah. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Kita gunakan buat ketaatan. Kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia. Banyak waktu yang terbuang. Coba kita renung. Dalam sehari itu banyak manusia membuang-buang waktu. Ya untuk jalan-jalan. Untuk nonton. Untuk main HP. Ya. Untuk Facebook. Atau yang lainnya lagi. Untuk ngobrol. Begadang yang sia-sia. Untuk nonton, banyak sekali manusia menggunakan waktu yang luang dan waktu sehatnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Coba kita merenung. Waktu itu kita akan ditanya oleh Allah. Jangan dihabiskan buat yang sia-sia. Jangan dihabiskan buat yang tidak bermanfaat. Coba kita hitung. Waktu kita SMS, waktu kita telepon, waktu kita jalan, waktu kita ke pasar, waktu yang lainnya. Coba dihabiskan buat apa waktu itu? Jadi, waktu kerja ada betul, tapi waktu ibadah kepada Allah karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Waktu kita untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mengejar dunia. Bukan untuk perbuatan yang sia-sia, untuk bermain-main. Dunia ini kehidupan bermain-main. Berleha-leha. Dan yang lainnya untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Kita harus merenung. Kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita, umur kita. Harus bermanfaat. Al-Quran ini harus kita baca setiap hari. Kita hafalkan. Kita pahami.
Kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita harus meningkat, hidup kita harus meningkat. Dan kita berusaha bagaimana untuk mencari yang bermanfaat dalam hidup ini. Dan bersungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat. Allah memberikan umur kepada kita agar kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if, wa fi kullin khairun, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wa la ta'jaz." Kata Nabi SAW bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan, kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah dan jangan lemah. Kita harus terus berusaha bagaimana mengerjakan yang bermanfaat. Umur yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan untuk hal yang bermanfaat. Untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat yang 5 waktu, bagi laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah, menolong fuqara al-masakin, dan lainnya. Kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan yang lainnya. Waktu kita harus bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Banyak umat Islam yang tidak baca. Quran kadang-kadang nggak dibaca oleh dia. Setiap hari baca buku yang kita harus meningkat ilmu kita, meningkat juga iman kita, meningkat ketakwaan kita, meningkat juga rasa takut kita kepada Allah. Dari umur yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan ingat bahwa dunia ini nggak ada arti apa-apa. Ya kita cari bukan dunia, yang kita cari akhirat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Nabi bersabda dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahli kubur." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila kamu berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ibnu Umar setelah mendengar hadis Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahlil kubur." Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan anggaplah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti jadi penghuni kubur. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, yaitu gunakan waktu kita di waktu sore. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan waktu sore itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan yang sia-sia. Jangan tunggu waktu pagi. Kemudian tiba waktu pagi, gunakan kesempatan waktu pagi. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehat sebelum mati. Gunakan sehat sebelum sakit. Dan gunakan hidup sebelum mati. Jadi kita harus gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang dengan yang sia-sia. Allah akan tanyakan waktu kita. Dan ingat, kita disuruh oleh Rasulullah SAW di dunia ini menjadi orang asing dan orang perjalanan. Ciri orang asing, orang dalam perjalanan, itu betul-betul menggunakan waktunya sebaik-baiknya, dan betul-betul dia membawa bekal. Bahwa kita ini akan pasti kembali kepada Allah. Kita pasti mati, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan tanyakan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya kita harus betul-betul gunakan waktu kita sebaik-baiknya, dan kita betul-betul harus mempunyai bekal. Dan bekal yang terbaik takwa kepada Allah. Dan bekal yang terbaik bagaimana kita melaksanakan seluruh ketaatan dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, kita pasti mati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa itu pasti mati. Pasti mati. Dan semua kita pasti mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia
melainkan kehidupan yang menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, sukses yang sebenarnya apabila manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dialah orang yang sukses. Bukan banyaknya harta, bukannya gajinya tinggi, bukan rumahnya mewah, bukan mobilnya mewah, bukan dia punya titel yang banyak. Tapi orang yang sukses adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, bahwa dia orang sukses. Yang pertama kali orang sukses, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua para sahabat kami jamin dengan surga. Itu orang sukses. Jadi kita kembali kepada yang pertama ini, kita harus menghisap diri kita tentang umur kita gunakan buat apa? Sebab kita ingin menjadi orang yang sukses, yang abadi di akhirat nanti. Gunakan waktu kita, detik, menit kita, jam, dan hari-hari ini harus kita gunakan buat ketaatan kepada Allah. Berlomba-lomba kita dalam ketaatan. Jangan kita lemah. Nggak boleh lemah. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mengandalkan orang lain. Fastabiqul khairat. Itu yang pertama. Gunakan waktu kita untuk berbuat kebajikan. Isi hari-hari kita dengan kebajikan. Dan banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Dan gunakan kebajikan-kebajikan. Menghadiri majelis taklim, baca buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Amal juga. Harus kita menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal saleh. Dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu. Wa an ilmi fi mafa'a. Ilmu kita diamalkan atau tidak? Karena kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Setiap hari, setiap pekan dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Kita harus belajar tentang Islam ini. Sampai kita faham tentang Islam ini. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lainnya. Kita wajib belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita wajib mengamalkan. Allah akan tanya, kita amalkan atau tidak? Dan ingat, bahwa Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Islam ini. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan kalian tahu. Allah menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan. Apa yang mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Bukan. Bukan sebagai balasan apa yang mereka ketahui. Bukan. Allah akan memberikan ganjaran, pahala kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mengamalkan ketaatan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Kita amalkan atau tidak? Bukan koleksi ilmu, bukan banyaknya kita hadir pengajian, dia amalkan atau tidak? Bagaimana sikap kita hubungan dengan Allah? Tambah taat atau tidak? Tambah takut nggak kita kepada Allah? Tambah ikhlas atau tidak? Tawakal tambah nggak kepada Allah? Setiap kita ngaji harus tambah ilmu kita, harus tambah iman kita, harus tambah takwa kita kepada Allah, harus tambah rasa takut kepada Allah. Itu mengamalkan dengan iman kita kepada Allah SWT bertambah. Kemudian amal-amal soleh kita bertambah atau tidak? Jadi apa yang sudah kita ketahui ini. Kemudian akhlak kita tambah baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, tambah baik atau tidak? Atau kita tambah jauh?